Tipe telur pada setiap hewan berbeda. Perbedaan ini dilihat dari kandungan yolk, seperti penyebaran yolk, jumlah yolk, dan susunan yolk. Apa itu yolk? Yolk adalah cadangan makanan untuk perkembangan embrio pada spesies hewan tertentu, dan yolk sendiri memiliki kandungan berupa protein, lipid, dan fosfolipid dengan jumlah yang bervariasi. Tipe telur berdasarkan penyebaran yolk. Pertama, ada isolesital atau homolesital, yaitu penyebaran yolk yang rata. Contoh hewannya adalah mamalia. Selanjutnya ada telolesital, yaitu penyebaran yolk tidak merata. Contohnya pada telur amfibi, reptil, dan aves. Tipe telur berdasarkan jumlah yolk. Pertama, oligolesital. Tipe telur ini memiliki sedikit yolk. Kedua, poligolesital. Tipe telur ini memiliki banyak yolk. Ketiga, megalesital. Tipe telur ini memiliki sangat banyak atau sangat kaya akan kandungan dalam yolk. Berdasarkan susunan yolknya, telur hewan dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu homolesital, mediolesital, telolesital, dan centrolesital. Pertama, homolesital, yang termasuk ke dalam oligolesital dan isolesital, merupakan telur yang mempunyai sedikit yolk dan tersebar merata di seluruh sitoplasma. Contoh telurnya adalah Echinodermata, Amphioxus, dan Mamalia. Kedua, mediolesital atau mesolesital, merupakan telur yang kandungan yolknya berkadar sedang dan mengisi daerah kutub vegetal telur. Contohnya adalah telur amfibi dan cephalopoda. Ketiga, telur telolesital. Telur ini itu merupakan jenis telur yang banyak mengandung yolk dan hampir mengisi seluruh isi telur, sedangkan inti dan sitoplasma hanya menempati bagian puncak dari kutub animal. Contohnya adalah telur reptil, ikan, dan unggas. Selanjutnya, keempat, centrolesital adalah tipe telur di mana yolk relatif lebih banyak dibandingkan volume telur, terletak di bagian tengah, sedangkan sitoplasmanya di sebelah luar. Contohnya adalah telur arthropoda. Selanjutnya ada neurulasi. Neurulasi adalah proses terbentuknya neural tube yang akan menjadi pusat saraf, yaitu otak dan juga tulang belakang. Tahap-tahap pada neurulasi yang pertama adalah elongation, di mana neural plate akan melebar. Kemudian folding, di mana neural fold akan melipat di atas neural plate, mendorong neural plate ke dalam embrio. Kemudian ada elevation, di mana neural fold akan semakin menyatu, semakin mendorong neural plate-nya juga. Kemudian ada convergence, penyatuan neural fold dan neural plate juga di bawah lapisan neural fold. Dan kemudian ada closure, penutupan neural tube, dan neural fold akan menjadi epidermis. Bisa dilihat dari gambar bahwa terdapatnya neural fold yang melebar, neural plate, notochord di bawah neural fold, kemudian ada mesoderm dan juga yolk. Ini adalah pada proses elongation. Selanjutnya neural fold akan didorong oleh neural plate, kemudian membentuk lekukan dan akan didorong ke dalam oleh neural plate. Mesoderm perlahan-lahan menjadi somit. Dan pada tahap terakhir, neural plate akan menjadi neural tube, ditutupi oleh epidermis, di bawahnya ada notochord, di samping notochord terdapat 2 somit, dan juga di tengah ada yolk. Dan ini merupakan tahap akhir, yaitu closure. Saya akan menjelaskan neuralasi pada Amphioxus. Nah, proses neuralasi yaitu pembentukan punggung neural beserta saluran neuralnya. Ini merupakan ectodermnya. Ini merupakan plat neural. Ini yang kuning ini merupakan endoderm, dan yang merah ini merupakan archenteronnya. Selanjutnya itu neural plate, yaitu mengalami folding, melipat. Jadi disebut juga dengan
neural fold. Pembentukan notochord dengan cara invaginasi, kemudian delaminasi bakal mesoderm bagian mediodorsal dari lapisan yang paling lateral letaknya. Yang semulanya seperti ini akan menjadi seperti ini dan mengalami delaminasi. Kemudian pembentukan mesoderm secara invaginasi terjadi di bagian lateral bakal notochord sehingga terbentuk sepasang kantung mesoderm yang akan terpisah seperti ini dari notochord maupun dari lapisan sebelumnya atau ini endodermnya. Selanjutnya, mesoderm ini akan berkembang secara ventral yang terletak di antara ektoderm dan endodermnya. Kemudian akan berdiferensiasi lebih lanjut seperti ini. Jadi ini merupakan mesoderm yang sudah berdiferensiasi lebih lanjut. Nah, sedangkan bumbung neuralnya ini sudah menjadi neural tube yang semula merupakan neural fold menjadi neural tube. Yang ini merupakan solomnya. Yang ini lubang ini merupakan neural soul atau saluran neural. Baik, seperti itu. Terima kasih. Pembahasan berikutnya adalah perkembangan zigot pada amfibi. Tahapan pertama adalah tahapan morula. Pada tahapan ini, sel yang awalnya belum membelah, kemudian membelah secara vertikal. Dilanjutkan dengan pembelahan vertikal yang kedua, serta dilanjutkan lagi dengan pembelahan horizontal pertama. Setelah pembelahan horizontal pertama, sel akan membelah kembali vertikal sebanyak 2 kali. Yang terakhir, sel akan membelah secara horizontal 2 kali. Setelah sel diperbanyak, tahapan blastula. Bagian ektoderm sel akan mengalami robekan atau yang disebut dengan indentasi. Pada saat itu, mesoderm akan masuk ke dalam bagian sel, diikuti dengan munculnya blastosol. Kemudian, mesoderm akan berjajar, membentuk mesoderm dan mesoderm notochord di dekat blastosol. Yang terakhir, ini adalah hasil sel yang sudah matang. Ini ada endoderm, blastosol, mesoderm notochord, dan ektoderm. Terakhir adalah tahapan grastula. Tahapan grastula adalah tahapan ketika sel yang sudah sempurna akan membentuk suatu organisme baru. Berikutnya akan dijelaskan proses pembelahan sel aves dari blastulasi ke gastrulasi hingga neurulasi. Tipe telur aves adalah megalosital dan tipe pembelahannya adalah meroblastik atau tipe parsial karena sebelum satu pembelahan selesai, pembelahan tahap berikutnya sudah terjadi. Pembelahan ini terjadi di kutub animal. Tahap pertama yaitu morula ditandai dengan pembelahan pertama yaitu yang terjadi secara vertikal dan membentuk 2 sel. Lalu terjadi lagi pembelahan yang kedua dan menghasilkan 4 sel. Pembelahan ketiga terjadi pembelahan vertikal lagi, tetapi tidak simetris. Pada pembelahan ini dihasilkan 8 sel. Pada pembelahan keempat terjadi pembelahan horizontal dan membentuk 16 sel. Pada pembelahan kelima terjadi lagi pembelahan vertikal, tetapi sekarang ada di 4 bidang yang menghasilkan 32 sel. Setelah itu sel akan terus membelah dan membelah hingga tidak dapat dihitung. Ini merupakan awal dari tahap blastula. Jadi pada model ini yang berwarna biru ini adalah yolknya. Ini bentuknya dari arah atas. Sedangkan pada arah samping kira-kira akan terlihat seperti ini. Pada tahap blastula akan terbentuk rongga yang memisahkan germinal disc dengan yolk. Blastula pada aves bertipe discoblastula atau blastula cakram. Bagian utama blastulasi terdiri dari epiblast yang merupakan bakal dari ektoderm, mesoderm, dan notochord,
Sedangkan hipoblast adalah sel-sel yang tumbuh dan menyebar ke bawah daerah rongga blastosul. Setelah blastulasi, gastrulasi dimulai dan berawal dari bagian posterior epiblast yang menebal, yang kemudian sel-sel akan berpindah menuju daerah unsur primitif yang semakin lama semakin menyempit. Pada saat ini sel akan membentuk mesoderm dan endoderm yang nantinya akan memendekkan daerah unsur primitif sehingga nodus Hansen berpindah tempat dari tengah area tulusida menjadi berada di bagian posterior. Ektoderm, endoderm, dan mesoderm terbentuk pada tahap gastrulasi ini. Terakhir, tahap neurulasi. Tahap neurulasi pada Aves bisa dibilang mirip dengan mamalia. Pada tahap ini, ektoderm, mesoderm, dan endoderm perlahan membentuk lipatan pada embrio. Lipatan ini kemudian akan membentuk neural tube atau tabung neural, sel somatik, notochord, dan gut atau perut. Baik, sekilas penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selebihnya terima kasih.